Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatur Rahman. Di sini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan standar audit di Indonesia. Langsung saja, sejarah perkembangan audit di Indonesia. Akuntansi baru dikenal di Indonesia sejak awal tahun 1950-an ketika perindustrian di Indonesia sedang ramai didirikan. Bahkan saat itu sistem akuntansi Amerika diperkenalkan kepada perguruan tinggi di Indonesia. Namun pada masa penjajahan Belanda, Indonesia belum begitu mengenal audit dikarenakan saat itu jumlah perusahaan yang ada masih terbilang minoritas. Waktu demikian, perusahaan-perusahaan Belanda saat itu masih tetap mengikuti model pembukuan dari negaranya. Perkembangan standar audit. Pada tahun 1972, Ikatan Akuntansi Indonesia berhasil menerbitkan norma pemeriksaan akuntan yang disahkan di dalam Kongres Ketiga Ikatan Akuntan Indonesia. Pada tanggal 19 April 1986, norma pemeriksaan akuntan yang telah diteliti dan disempurnakan oleh tim pengesahan serta disahkan oleh pengurus pusat Ikatan Akuntan Indonesia sebagai norma pemeriksaan yang berlaku efektif selambat-lambatnya untuk penugasan pemeriksaan atas laporan keuangan yang diterima setelah tanggal 31 Desember tahun 1986. Pada tahun 1992, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan norma pemeriksaan akuntan edisi revisi yang memasukkan suplemen nomor 1 sampai dengan nomor 12 dan interpretasi nomor 1 sampai nomor 2. Indonesia merubah nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan menjadi Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Berikutnya itu Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001 terdiri dari 5 standar. Yang pertama itu pernyataan standar auditing atau PSA yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar auditing atau IPSA. Yang kedua itu pernyataan standar atestasi atau PSAT yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar atestasi atau IPSAT. Yang ketiga itu pernyataan standar jasa akuntansi dan review atau PSAR yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa akuntansi dan review atau IPSAR. Yang keempat itu pernyataan standar jasa konsultasi atau PSJK yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa konsultasi atau IPSJK. Yang kelima itu pernyataan standar pengendalian mutu atau PSPM yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar pengendalian mutu atau IPSM. Berikutnya itu di Indonesia sebelum terbentuknya Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, standar auditing ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik atau IAI KAP. Setelah terbentuknya IAPI yang secara resmi diterima sebagai anggota asosiasi yang pertama oleh IAI pada tanggal 4 Juni tahun 2007 serta diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai organisasi profesi akuntan publik yang berwenang melaksanakan ujian sertifikat akuntan publik, penyusunan dan penerbitan standar profesional dan etika akuntan publik secara menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan bagi seluruh akuntan publik di Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan pada tanggal 5 Februari tahun 2008. Selanjutnya itu standar auditing berupa standar profesional akuntan publik atau SPAP disusun dan diterbitkan oleh IAPI. Berikutnya itu SPAP merupakan kodifikasi berbagai pernyataan standar, teknik dan aturan etika. Pernyataan standar teknis yang dikodifikasi dalam
PSPAP terdiri dari 5 pernyataan. Yang pertama itu pernyataan standar auditing, yang kedua itu pernyataan standar atestasi, yang ketiga itu pernyataan standar pengendalian mutu, yang keempat itu pernyataan jasa akuntansi dan review, dan yang kelima itu pernyataan jasa konsultasi. Nah, sedangkan aturan etika yang dicantumkan dalam SPAP adalah aturan etika Kompartemen Akuntan Publik yang dinyatakan berlaku oleh Kompartemen Akuntan Publik sejak bulan Mei tahun 2000. Nah, berikut sejarah perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Nah, yang pertama itu penjajahan Belanda. Nah, di Indonesia selama penjajahan Belanda tidak ada standar akuntansi yang dipakai. Nah, sampai tahun 1955 Indonesia belum mempunyai undang-undang resmi atau peraturan tentang standar keuangan. Nah, berikutnya itu tahun 1974 Indonesia mengikuti standar akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan prinsip akuntansi. Nah, berikutnya itu pada tahun 1984 prinsip akuntansi di Indonesia diterapkan menjadi standar akuntansi. Nah, pada tahun 1984 akhir itu standar akuntansi di Indonesia mengikuti standar yang bersumber dari IASC. Nah, berikutnya itu pada tahun 1994 IAI sudah komite mengikuti IASC atau IFRS. Nah, pada tahun 2008 itu diharapkan perbedaan PSAK dengan IFRS akan dapat diselesaikan. Nah, lanjut ke tahun 2012 itu ikut IFRS sepenuhnya. Nah, berikutnya itu pengadopsian standar akuntansi internasional di Indonesia. Saat ini standar akuntansi keuangan nasional sedang dalam proses konvergensi secara penuh dengan International Financial Reporting Standard atau IFRS yang dikeluarkan oleh IASB, International Accounting Standard Board. Oleh karena itu, arah penyusunan dan pengembangan standar akuntansi keuangan ke depan akan selalu mengacu pada standar akuntansi internasional atau IFRS tersebut. Posisi IFRS atau IAS yang sudah diadopsi hingga saat ini dan akan diadopsi pada tahun 2009 dan 2010 adalah seperti yang tercantum dalam daftar-daftar berikut ini. Nah, Ikatan Akuntan Indonesia merencanakan untuk konvergensi dengan IFRS mulai tahun 2012. Untuk itu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK sedang dalam proses merevisi 3 PSAK berikut. Nah, berikutnya itu adalah program pengembangan standar akuntansi nasional oleh DSAK dalam rangka konvergensi dengan IFRS. Nah, di sini pada akhir tahun 2010 diharapkan seluruh IFRS sudah diadopsi dalam PSAK. Nah, pada tahun 2011 merupakan tahun penyiapan seluruh infrastruktur pendukung untuk implementasi PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS. Nah, pada tahun 2012 itu merupakan tahun implementasi di mana PSAK yang berbasis IFRS wajib diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik. Namun IFRS tidak wajib diterapkan oleh perusahaan-perusahaan lokal yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Pengembangan PSAK atau UKM dan kebutuhan spesifikasi nasional didahulukan. Nah, sekian dari pembahasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.